Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian mengambil anak sapi berbentuk patung dari emas itu setelahnya dan menjadi sesembahan selain daripada Allah. Wa antum zalimun, dan kalian berlaku zalim, dan tidak ada kezaliman yang zalim melebihi kesyirikan. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur, dan sungguh kami berikan kepada Musa Taurat dan juga mukjizat agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin membuat undang-undang untuk Bani Israel. Namanya kalau sudah orang ramai, tentu kalau tidak ada undang-undang yang menaungi mereka, suka-suka. Makanya di negeri kita ini aman karena ada polisi, ada tentara gitu ya, yang merupakan abdi negara. Ada undang-undang bagi orang-orang yang melakukan kriminal. Makanya di sebuah tempat daerah yang berkumpul orang ramai harus ada undang-undang. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Maka Musa pun kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan satu kitab sebagai undang-undang Bani Israel. Maka Allah janji agar Musa datang ke Bukit Sinai dan mengambil undang-undang itu berupa kitab Taurat. Berangkatlah Musa, meninggalkan ribuan Bani Israel, dan kepemimpinannya diserahkan kepada Harun. Dia pun berangkat dengan 12 orang pilihan dia. Berangkatlah Musa dengan 12 orang pilihan ini menuju Bukit Tur untuk mengambil wahyu. Lah selama 40 malam Musa berpuasa. Ada yang mengatakan begitulah puasa zaman dulu malam hari. Kalau puasa kita kan siang hari. Itulah bedanya puasa kita dengan mereka. Jadi Musa berpuasa selama 30 hari. Setelah 30 hari, karena dia hendak berdialog dengan Allah, takut bau mulutnya, hampir-hampir membatalkan puasanya. Tapi Allah mengatakan, jangan kau batalkan wahai Musa, karena bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Lalu khufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Lanjutkan 10 hari lagi. Summa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Disuruh melanjutkan 10 hari lagi biar sempurna 40 malam. Makanya disebut lailatan 40 malam. Kenapa tahu jumlah 40 malam? Kok enggak 40 siang? Karena yang bisa menghitung tanggal itu malam. Kalau siang enggak bisa menghitung tanggal. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Susah kita menentukan tanggal pakai matahari. Tapi kalau kita menentukan tanggal lewat bulan bisa. Ya kan? Orang-orang tua dulu gak kenal almanak, gak kenal penanggalan. Dia tengok bulan saja. Oh, tanggal 29 katanya. Tahu dia. Ya. Oh, ini awal bulan, tengah bulan, datang bulan katanya. Jadi orang-orang dulu tahu kan? Tanpa ada penanggalan, cukup lewat nengok bulan saja orang sudah tahu. Makanya penanggalan dalam Islam itu disebut qamariyah, bukan syamsiyah. Qamariyah. Orang menentukan besok Ramadan bukan nengok matahari, nengok bulan. Matahari terbenam, bulan naik, dilihat waktu maghrib, hilalnya nampak atau tidak. Kalau nampak besok Ramadan, gitu ya. Jadi penentuan hari itu pakai bulan. Makanya disebut arba'ina lailatan, bukan arba'ina naharan. Ya kan? Menggunakan lailah 40 malam. Orang dulu kan enggak ada tanggalan, kok tahu angka 40 dari mana? Dari bulan tadi, melihat bulan. Ya kan? Orang tua-tua dulu mana ada kenal almanak itu. Mereka hanya kenal bulan saja. Tengok bulan, belum gajian, kenapa? Masih muda katanya. Jadi intinya bahwa bulan itu yang menentukan penanggalan. Maka disebut qamariyah, arba'ina lailah. Ketika Musa sudah mendapatkan mandat Taurat,
Dan Taurat itu kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi Musa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kau segera pulang wahai Musa. Ada apa ya Rabb? Bani Israel sudah disimpangkan Samiri. Samiri sudah buat ulah, membuat patung anak sapi dari emas. 70.000 Bani Israel sudah murtad katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan kisah Musa, kembali kepada kisah Harun yang memegang Bani Israel. Ketika Nabi Musa berangkat 40 malam, rupanya dimanfaatkan oleh orang namanya Samiri. Setiap umat itu ada munafiknya. Munafiknya di zaman Nabi Musa namanya Samiri. Munafiknya di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Samiri ini diberikan kelebihan oleh Allah, mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi ketika Samiri ini bersama Nabi Musa menyeberang lautan, ya, pas di belakang Nabi Musa, Samiri melihat kok Nabi Musa bersama orang yang menunggang kuda berwarna putih, dan seolah-olah dia memerintahkan kepada Musa. Kalau memang dia bagian dari Bani Israel, harusnya Musa yang perintahkan dia. Kenapa pula dia merintahkan Nabi Musa? Langsung instingnya mengatakan jangan-jangan di Jibril. Akhirnya dia titeni, dia lihat gitu ya, kuda-kuda Jibril itu, setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau. Setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau, langsung tumbuh hijau gitu. Makanya, dan ini tidak diperhatikan Bani Israel kecuali dia saja. Akhirnya setiap pijakan kuda itu yang langsung tumbuh rumput gitu, diambil bekasnya, kemudian disimpan tuh. Kemudian berjalan sampai ke tempat tujuan. Ketika Musa tidak ada, Bani Israel itu kan merasa bersalah, karena ketika mereka meninggalkan Mesir, sebagian mereka ada yang mencuri emasnya kaum Firaun. Sehingga mereka bertanya kepada Harun, bagaimana hukum emas yang kami bawa ini? Kata Harun dan Musa, haram, lemparkan itu, jangan dibawa dalam safar kita, benda haram katanya. Dilemparkan emas-emas itu, karena dilemparkan dikutip sama Samiri emas-emasnya, dapatlah satu karung, ya kan? Akhirnya kemudian ketika tidak ada Musa, emas yang dikutip yang dilempar Bani Israel itu akhirnya dicetak jadi patung anak sapi. Setelah jadi, tanah bekas pijakan kaki kuda itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi. Tiba-tiba bersuara dia, laku keluar, wah gitulah, bahasa sapi gimana tuh yang paham tuh. Langsung bersuara. Bani Israel dikagetkan dengan suara sapi. Kok ada patung sapi kok bisa bersuara? Sementara dulu Bani Israel ketika di Mesir mereka menyembah patung anak sapi juga. Akhirnya mulailah memori kesyirikannya muncul lagi. Balik lagi mereka menyembah anak sapi. Kata Musa, kata Samiri, wahai Bani Israel, Musa ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Lo Tuhannya ada di sini katanya. Sembah Tuhannya. Musa ngapain jauh-jauh, Tuhannya di sini? Akhirnya Bani Israel terpecah, ada yang menyembah patung anak sapi. Harun berusaha untuk menghentikan mereka, malah diancam mau dibunuh. Dan sebagian mereka mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Musa datang. Kalau kata Musa enggak, maka kami tidak akan menyembah. Kalau Musa mengatakan tidak, kami tetap menyembah. Dan Ibnu Katsir menyebutkan 70.000 yang menyembah patung anak sapi itu. Makanya ketika Musa datang dengan 12 orang itu, ini masalahnya ada 2 tempat yang menyimpang. Satu, orang-orang jahil menyimpang menyembah patung anak sapi. Orang-orang yang ikut Musa, orang-orang cerdas, orang pilihannya pun buat kurang ajar juga. Ketika Musa membawa Taurat, kemudian ditampakkan kepada mereka, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kenabianmu, sampai kau perlihatkan Tuhanmu dengan kedua mata kami, katanya. Yang ini kurang ajar, yang sana kurang ajar. Bani Israel ini memang, yang pilihannya juga sama, orang jahilnya juga sama tuh, Bani Israel. Akhirnya Allah kirim halilintar, mati semua. Tetapi Allah hidupkan kembali, nikmat Allah, dari mati hidup lagi. Ya. Sementara di sana, di tempat lain orang-orang jahilnya menyembah patung Samiri. Datang Musa marah kepada Harun, panggilnya Samiri. Akhirnya Musa mengusir Samiri. Kemudian setelah itu Musa pun menghukum Bani Israel atas hukum Taurat dengan cara apa? Saling membunuh. Itulah kata-kata ayat selanjutnya. Bagaimana kisahnya? Ya minggu depan lah, sudah azan. Ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.